Suamiku pewaris utama. Bab 27. Gadis mengakui tidak tertarik. Baiklah. Karena sudah tidak ada lagi yang akan kita bicarakan, maka dipersilakan untuk Paman Tiger, dan kau Rudolf serta Maya untuk beristirahat saja di sini. Terima kasih Tuan Muda, kami memilih untuk pulang saja ke hotel tempat kami menginap. Jawab mereka serempak. Setelah Tiger dan kedua anaknya pulang, Hendy memutuskan untuk istirahat saja, dengan membenamkan tubuhnya di kasur empuk miliknya, tapi tetap tidak bisa juga. Kemudian Hendy memutuskan untuk bangun saja, dan keluar dari kamar tidurnya yang mewah itu. Sebaiknya aku menemui Rams dan anak buahnya saja, siapa tahu ada perkembangan baru tentang kepemilikan seluruh aset dan kekayaan si Napoleon itu. Kata Hendy dalam hati. Tapi di mana Ivory? Tadi setahuku, setelah mengantarkan petugas itu, dia masih ada di ruang tamu tersebut, tapi tidak tahu kemana setelah itu, karena aku sibuk mengantarkan Paman Tiger, sampai ke mobil yang tadi membawanya. Sambungnya lagi dalam hati. Ah sudahlah, biarkan saja. Gumamnya lirih. Tidak lama sesudah itu, Hendy sampai di sebuah bangunan yang lumayan besar dan luas, yang berdiri masih di tanah yang sama, dengan bangunan villa, tapi agak sedikit ke belakang. Sesampainya di sana, Hendy mendapati Ivory juga ada di sana. Pantas saja tidak ditemukan di mana-mana. Kata Hendy dalam hati. Begitu Hendy muncul, spontan yang ada di ruangan itu berdiri, dan serentak menyapanya. Salam hormat Tuan Muda. Ucap mereka serempak. Ya, terima kasih. Jawab Hendy biasa saja. Rams, apakah ada perkembangan baru dalam beberapa jam ini? Tanya Hendy serius. Ada Tuan, tapi tidak begitu mengkhawatirkan. Rencana setelah ini, aku akan melaporkannya kepada Tuan Muda. Jawabnya penuh hormat. Masalah apa itu, apakah gawat? Tanya Hendy penasaran. Tidak juga Tuan. Jawab Rams tenang, sambil menunjukkan datanya di layar yang selalu tersedia di depan ruang itu. Tuan, lihat. Ucap Rams sedikit panik. Kode apa itu? Kenapa datanya sebagian besar merah? Tanya Hendy semakin penasaran. Itu tandanya, ada pihak luar yang juga menginginkan seluruh aset dan kekayaan si Jack itu Tuan. Mereka mengklaim bahwa, sebagian kekayaan Jack itu atas nama mereka, padahal yang ku ketahui, seluruh kekayaan itu terdaftar atas nama Jack Napoleon yang sudah mati itu. Jawab Rams juga heran. Blokir dan hancurkan mereka, aku tidak mau usahaku menjadi sia-sia karena kejadian ini. Mengganggu saja. Titah dan ucapan Hendy tegas. Baik Tuan. Jawab Rams dan anak buahnya serempak. Sesaat kemudian, seluruhnya bekerja dengan tekun dan teliti. Ada yang mencari data hacker yang menyerang, ada yang sudah memblokir akun peretas itu, ada juga yang mencari lokasi mereka. Sedangkan Rams sendiri, sedang sibuk menstabilkan data-data akun perbankan milik perusahaan, yang digunakan untuk menampung aliran dana yang berasal dari Jack itu. Setelah semua kode-kode yang sulit untuk dipecahkan dimasuk ke dalam akun itu, Rams segera mengenkripsinya, setelah itu baru mengklik tombol Enter untuk menguncinya. Sesaat setelah itu, semua tanda merah di layar komputer, seluruhnya telah berubah menjadi hijau, pertanda serangan itu telah berhasil ditangkis. Katakan, siapa atau hacker mana yang berani melakukan itu pada akun kita? Tanya Hendy geram. Nama tidak dikenal Tuan, tapi lokasinya berasal dari salah satu negara Eropa, atau tepatnya Marseille, Prancis. Jawab Rams yakin. Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kematian Jack, hingga ahli waris atau keluarganya, menuntut pengembalian seluruh kekayaannya itu? Tanya Hendy menduga-duga. Aku rasa bukan seperti itu Tuan, sepertinya ini adalah ulah dari rekan kerja Jack, yang selama ini bekerja sama dengannya. Lagi pula bukan hanya seorang, tapi tadi sempat terlihat, ada 5 lokasi yang muncul di layar, 1 dari Perancis, 2 dari negara Afrika, 1 dari Amerika, dan 1 lagi dari salah satu negara Arab Tuan. Ucap Rams lagi. Tapi saat ini, semua akses mereka ke kita telah terputus Tuan. Ucap Rams mengakhiri penjelasannya. Buat pertahanan berlapis, dan enkripsi semua data yang ada, setelah itu buah pertahanan banyak faktor,
agar ketika mereka menyerang lagi, kita sudah tahu siapa mereka, tinggal memblokir dan menghancurkan saja. Baik Tuan. Jawab Rams sambil mengangguk. Jangan lupa, setelah seluruh data baik besar maupun kecil, yang telah selesai dipasang pertahanan berlapis, segera laporkan padaku, kalau bisa malam ini juga. Titah Hendy tegas pada Rams. Dimengerti Tuan. Jawab Rams patuh. Sementara Rams dan anak buahnya bekerja, Hendy mendekati Ivory, yang sejak tadi duduk diam saja, di salah satu kursi yang tersedia di ruang kendali itu. Hari ini, aku mau meninjau beberapa perusahaan yang ada di kota B, apakah kau mau mendampingiku? Tanya Hendy datar pada Ivory. Walaupun dia sedikit kesal, karena datangnya Maya tadi, tapi Ivory tetap menjawab pertanyaan Hendy, dengan berkata singkat. Siap Tuan. Ujarnya senang. Apakah sudah ada berita dari 4 sekawan, yang ditugaskan menangani proyek baru di pinggiran kota B? Tanya Hendy lagi secara tiba-tiba. Sampai saat ini belum ada Tuan, nanti kalau kita sempat, kita singgah juga ke lokasi itu. Jawab Ivory memberi solusi. Kau benar, kalau begitu. Let's go. Ucap Hendy senang. Selamat sore Wakil Direktur. Sapa seorang manajer laki-laki kepada Emily, di ruang kerja Emily. Ya, selamat sore. Ada keperluan apa manajer Leo datang ke ruanganku? Tanya Emily datar, sambil memainkan sebuah pulpen di antara jari-jari tangannya. Gumam manajer Leo ragu-ragu. Katakan saja, jangan kaku begitu. Ucap Emily sedikit kurang senang. Maaf kalau saya tidak tahu diri, nanti malam, apakah Nona Emily ada waktu? Tanya Leo sungkan. Maksudnya? Tanya Emily bingung. Saya ingin mengajak Nona Emily, untuk makan malam di salah restoran yang ada di kota ini. Jawab Leo terus terang. Di mana itu? Jawab Emily penasaran. Tidak begitu jauh dari hotel ini. Jawab Leo sudah mulai senang, karena ajakannya seperti direspon oleh wanita yang ditaksirnya sejak pertama kali dia bekerja di hotel ini. Emily dan Leo adalah karyawan baru yang seangkatan, diterima bekerja di hotel ini pun sama, dan belum begitu lama mereka bekerja. Emily langsung menempati posisi wakil general manager, atas rekomendasi dari Hendy, sedangkan Leo hanya menduduki posisi eksekutif housekeeping, yang mengurusi kebersihan dan sarana-prasarana hotel. Sore itu sekitar pukul 3.53 Leo mengajak Emily untuk makan malam bersama, di salah satu restoran favoritnya selama ini, dengan harapan, Emily akan terkesan dengannya, tapi keinginannya tidak seperti yang diharapkan, karena Emily langsung menolak dengan berkata, "Maaf, aku tidak tertarik." Ujarnya dingin dan cuek. "Tolong katakan apa alasan Anda menolak ajakan saya tadi?" Tanya Leo masih belum menyerah. "Apakah kau tidak dengar? Aku tidak tertarik, titik." Jawab Emily ketus. "Oh ya, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, silakan keluar. Pintu ada di sebelah sana." Sambung Emily lagi semakin ketus, dan terkesan mengusir manajer Leo. "Perempuan sombong. Aku pastikan, kau akan bertekuk lutut padaku suatu hari nanti. Karena tidak ada yang bisa lepas dari jerat asmaraku selama ini." Katanya dalam hati, ketika sudah keluar dari ruang kerja Emily itu. Sedangkan Emily, setelah Leo keluar langsung bergumam sendiri, melampiaskan kekesalannya dengan berkata, "Mengganggu saja. Dia pikir aku perempuan apaan, yang dengan begitu mudah terkena bujuk rayu murahan seperti itu. Dari awal aku sudah tidak menyukainya, karena sifatnya yang mata keranjang, pantang melihat yang sedikit licin dari yang lain, langsung jatuh cinta. Dia pikir dia siapa? Yang menilaiku begitu rendah, tak tahukah dia, bahwa hatiku sudah kutitipkan pada seseorang yang selama ini kukagumi. Cuy, ada-ada saja." Gumamnya pada diri sendiri. Sementara itu, Hendy dan Ivory sedang menuju ke hotel tempat Emily bekerja. Hotel ini merupakan tempat kelima yang sore ini dikunjungi. Begitu masuk ke hotel tersebut, seluruh karyawan yang saat itu ada di lobi, dan di sekitarannya, yang sudah mengenal Hendy dan Ivory, serentak berdiri dan memberi hormat. "Selamat sore Tuan, dan selamat sore Nona." Ucap mereka serempak. "Ya, sore juga."
Jawab Hendy singkat. Apa yang bisa kamu bantu tuan? Tanya salah seorang resepsionis cukup sopan, dia mengira, Hendy akan memesan salah satu kamar di hotel itu. Hendy tidak menanggapi pertanyaan resepsionis itu, dia malah memandang ke salah satu karyawan yang kelihatannya cukup senior di hotel itu, lalu berkata, tapi tiba-tiba. Cepat panggilkan seluruh petinggi hotel ini, suruh semuanya berkumpul di ruang rapat sekarang juga. Ucap Ivory memotong haluan Hendy untuk bicara. Dan jangan lupa, wakil general manajernya juga. Sambungnya lagi. Baik Nona. Perintah akan dilaksanakan segera. Jawab karyawan itu cepat, lalu berlari menemui para petinggi hotel di ruangannya masing-masing, dibantu oleh beberapa rekannya yang lain. Apakah tuan muda akan langsung pergi ke ruang pertemuan? Tanya Ivory berbasa-basi kepada Hendy. Kau duluan saja ke sana, aku ingin berkeliling dulu, sambil melihat-lihat kemegahan hotelku ini. Jawab Hendy santai. Baiklah tuan, aku tunggu di sana, dan setengah jam lagi pertemuan akan dimulai, ucap Ivory sambil melangkah pergi. Sebaiknya aku ke restoran saja, aku sedikit haus, seperti ingin minum jus. Gumam Hendy pada diri sendiri, sesaat setelah Ivory meninggalkannya sendiri di lobi itu, lalu mulai beranjak pergi. Tapi belum lama dia berjalan, Hendy lupa di mana letak restoran itu, dia asal berjalan saja, hingga tanpa disadarinya, dia sudah berada di sekitar ruang penyimpanan alat-alat perlengkapan hotel. Ketika Hendy sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang lumayan kuat dari belakangnya. Hei kau yang di sana, berhenti. Mau kemana kau? Dari gelagatmu, sepertinya kau ingin mencuri. Teriak seseorang dari belakang Hendy secara tiba-tiba, hingga mengejutkannya. Siapa? Aku. Ucap Hendy keheranan, sambil menunjuk diri sendiri. Kalau bukan kau siapa lagi? Jawab orang itu ketus. Kau bilang apa tadi? Mencuri. Kau tuduh aku mau mencuri, apa aku ada tampang pencuri? Tanya Hendy mulai emosi. Kalau bukan mau mencuri, mau apa lagi? Jawabnya ketus. Aku mau ke restoran, tapi lupa arah jalannya, jadi tidak sengaja lewat sini, ucap Hendy membela diri. Alah jangan ngeles kau. Ngaku saja kalau kau mau mencuri di sini. Ucapnya tetap ngotot. Kalau aku sedang tidak terburu-buru, aku akan membuat perhitungan denganmu. Jawab Hendy sambil melangkah pergi. Hei tunggu. Dasar pencuri. Ucap orang itu lagi kesal, lalu berusaha mengejar Hendy, tapi... Manajer. Anda diminta datang ke ruangan rapat, karena ada pertemuan mendadak yang dipimpin oleh Nona Ivory, ucap seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari belakangnya. Mengganggu saja. Ya sudah. Kau boleh pergi. Jawab orang yang dipanggil manajer itu kesal. Kali ini kau beruntung, tapi kalau nanti bertemu lagi, awas kau. Gumam manajer itu geram, lalu bergegas pergi ke ruang pertemuan. Sementara Hendy, saat itu terus saja melangkah, mencari di mana letak restoran hotel tersebut, dan tak lama kemudian, ternyata keberuntungan berpihak padanya, tak jauh dari tempat dia berdiri, terpampang nama sebuah restoran, yang berpintu sangat lebar, dan berdekorasi unik tapi modern. Hendy bergegas melangkahkan kakinya menuju restoran itu, lalu memasukinya dengan tenang. Karyawan hotel yang ditugaskan di restoran tersebut, apalagi manajer dan chef eksekutifnya, sudah sangat mengenal Hendy, maka begitu dia muncul, mereka bergegas berdiri dan menghentikan aktivitasnya. Serentak mereka membungkukkan badannya ke arah Hendy, lalu berkata, "Salam hormat tuan." Ucap mereka serempak. "Ya terima kasih." Jawab Hendy singkat. "Apa yang bisa kami bantu tuan muda?" Kata eksekutif chef yang datang terburu-buru menemui Hendy, karena diberitahu oleh bawahannya. "Aku sedikit haus, tolong buatkan aku jus." Jawab Hendy tenang, tapi cukup mengagetkan mereka. "Baik tuan muda. Mari silakan duduk di meja eksekutif itu," ucap eksekutif chef sesopan mungkin, sambil memberi kode pada bawahannya untuk bekerja. "Oke terima kasih." Jawab Hendy singkat. Tak lama sesudah itu, Hendy pun sudah duduk di meja mewah yang ditunjuk oleh eksekutif chef itu,
Tak lama kemudian, datang 4 orang pelayan atau pramusaji, membawa makanan dan jus yang diminta oleh Hendy tadi. Sesaat Hendy terpana, begitu melihat di atas mejanya terdapat banyak sekali makanan dan minuman yang kelihatannya lezat, padahal dia tidak memintanya. 4 orang pramusaji, yang tadi membawa makanan dan minuman beserta jus untuk Hendy, masih tetap berdiri di situ, layaknya seorang pelayan, yang apabila tuannya sedang makan, maka mereka harus berdiri di belakangnya. Melihat pemandangan itu, Hendy menjadi risih, kemudian berkata kepada mereka, "Kenapa kalian masih di situ? Pergilah, dan kerjakan tugas kalian masing-masing," ujarnya tegas. Tapi tuan. Tidak ada, tapi. Ini perintah," jawab Hendy tegas. "Baik tuan muda," ucap mereka serempak, lalu membubarkan diri. Setelah keempat pelayan tersebut pergi, eksekutif chef dan manajer restoran datang menghampiri Hendy, sambil membawa sesuatu yang kelihatannya sangat lezat sekali. "Ini menu spesial yang belum pernah disajikan kepada siapapun tuan, kecuali kepada tamu penting. Menu ini adalah penemuan baru, yang saya ciptakan sendiri," ujar eksekutif chef tersebut, sambil meletakkan menu tersebut di atas meja di hadapan Hendy. "Apa ini?" tanya Hendy takjub. "Minuman ini belum diberi nama tuan, tapi merupakan kehormatan yang sangat besar sekali bagi saya, jika tuan mau memberi nama minuman hasil penemuan saya ini," jawabnya merendah. Begitu," jawab Hendy ringan sambil mencicipi minuman itu. Kemudian Hendy bergumam, "Sangat enak sekali," ucapnya tanpa sadar. Karena rasanya yang enak, teksturnya lembut, dan manis seperti madu, serta beraroma harum, maka aku beri nama minuman ini dengan Bev. Sebentar aku angkat telepon dulu," ucap Hendy menghentikan perkataannya. "Tuan." Semua petinggi hotel sudah berada di ruang pertemuan, hanya tinggal menunggu manajer restoran dan eksekutif chiefnya, juga wakil general manajer, yang saat ini belum sampai. Ucap seseorang dari seberang telepon. "Baik, aku akan segera tiba," jawab Hendy santai, sambil menghabiskan jus juga minuman yang belum bernama itu. "Oh ya chef, pembicaraan kita sampai di sini dulu, aku mau menghadiri pertemuan, dan kau juga manajer, harus hadir saat ini juga." "Baik tuan muda," jawab chef juga manajer restoran tersebut sambil membungkukkan badannya, kemudian berjalan mengikuti langkah Hendy, menuju ruang pertemuan. Seperti yang kalian ketahui, bahwa pemilik perusahaan Birawa Group, yang menaungi ratusan perusahaan itu, saat ini telah berganti pemilik, dan orangnya tidak suka disinggung. Ucap seseorang memulai pertemuan itu yang ternyata adalah Ivory. Karena hotel ini juga milik Birawa Group, maka secara otomatis hotel ini adalah milik tuan itu. Tapi sayangnya, saat ini beliau belum datang, karena ada sedikit urusan penting di bawah, tapi aku yakin, sebentar lagi dia akan sampai. Tapi ingat, ketika dia datang, kita semuanya harus berdiri untuk menyambutnya, salah sedikit saja, maka kita habis. Ucap Ivory mengakhiri penjelasannya. Tapi tak lama kemudian, Ivory memerintahkan kepada seluruh petinggi hotel, untuk membentuk barisan, guna menyambut kedatangan pemilik baru itu, sementara dia berada di barisan paling depan. Tak lama sesudah itu, pintu ruang pertemuan terbuka, dan muncul eksekutif chef dan manajer restoran, kemudian mereka ikut berbaris, untuk menyambut kedatangan Hendy. Beberapa saat kemudian, pemilik hotel tersebut atau tepatnya tuan muda Hendy, datang, dan berjalan dengan gagahnya menuju ke ruang pertemuan. Seluruh petinggi hotel beserta asistennya membungkuk, begitu melihat kedatangan Hendy, karena diberi kode oleh Ivory, kecuali salah seorang manajer, yang tadi sempat bersitegang dengan Hendy. Di dalam hatinya penuh tanda tanya, apakah benar orang yang gelagatnya tadi seperti pencuri, adalah pemilik hotel itu. Tetapi manajer itu diam saja, dan hanya disimpannya dalam hati. Begitu Hendy sudah melewati mereka, dan duduk di kursi kebesarannya, seluruh petinggi hotel dan asistennya masih tetap membungkuk menunggu sesuatu keluar dari mulut Hendy. "Berdirilah. Dan silakan duduk," ucap Hendy dingin. Bukankah kau yang tadi berniat ingin mencuri di hotel ini?"
Ucap manajer hotel itu tiba-tiba. Jaga sikapmu Leo. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa? Ucap Ivory marah. Maaf sebelumnya Nona, orang itu tadi, aku lihat ingin mencuri sesuatu dari ruanganku, makanya aku heran, kalau kalian semua begitu menghormatinya. Jawab Leo sinis. Tutup mulut busuk itu. Ucap Ivory geram, kemudian melangkah mendekati Leo, lalu menamparnya dengan kuat. Plak. Apakah kau tidak diajari sopan santun, ketika masih kecil dan sampai saat ini? Ucap Ivory emosi. Nona Ivory. Kenapa Anda malah menamparku, bukannya pencuri itu? Ucap Leo kesal karena ditampar. Plak, plak. 2 kali tamparan dari Ivory mengenai wajah Leo, hingga membuatnya terhuyung mundur ke belakang, dan berhenti ketika menabrak kursi di belakangnya. Apakah kau tahu siapa dia? Dia tuan muda pemilik perusahaan Birawa Group, dan hotel ini berada di bawah kekuasaannya. Bodoh kau. Ucap Ivory berapi-api. Dia marah karena orang yang disayanginya, dituduh pencuri oleh bawahannya sendiri. Para petinggi yang lain pun menjadi sangat geram, atas sikap yang ditunjukkan oleh manajer Leo itu. Sejak awal mereka memang kurang menyukai perilaku Leo yang kurang ajar tersebut. Karena dia sudah lulus, dan mempunyai kualifikasi yang cukup bagus di bidang pekerjaannya, maka mereka terpaksa menerima Leo untuk bekerja di hotel tersebut. HRD pun tidak bisa berbuat apa-apa saat itu, karena mereka bekerja cukup bersih. Tapi tidak mereka sangka, perilaku Leo sesungguhnya sangatlah buruk, sehingga dengan berani menuduh pemilik hotel tersebut sebagai pencuri. Benar-benar cari mati dia. Ketika sedang ribut-ribut itu, datang seorang perempuan muda, yang berpenampilan sangat menarik dan cantik, dia adalah Emily, wakil general manajer hotel tersebut. Dia datang terlambat karena saat dipanggil itu, dia sedang tidak berada di hotel. Begitu dia masuk dan melihat orang yang sangat dikenalnya duduk di kursi kebesaran, Emily menjadi sangat terkejut sekali, serasa tidak percaya, siapa yang dilihatnya barusan. Kemudian dengan entengnya dia berkata, "Hendy, jaga sikapmu Emily. Beraninya kau memanggil tuan muda dengan namanya saja." Ucap Ivory memotong kata-kata dari Emily secara tiba-tiba. "Maafkan aku Nona Ivory. Aku cuma terkejut saja, ketika mendapati, orang yang sangat ku kenal, saat ini sedang duduk di sana." Jawab Emily tidak enak hati. "Untuk kau ketahui Emily juga yang jain, terutama kau Leo. Lelaki yang sedang duduk di kursi kebesaran itu adalah tuan muda Hendy, pemilik hotel ini, sekaligus perusahaan Birawa Group." "Paham." Ucap Ivory emosi. Nama lengkapnya adalah Hendy Mahesa Birawa, cucu kandung satu-satunya dari Tuan Besar Mahesa Birawa, yang saat ini menguasai perusahaan raksasa Birawa Group. Jika kalian berani menyinggungnya, maka bersiaplah untuk menerima hukuman yang berat darinya. Untuk kau Leo, mulai hari ini kau dipecat. Dan tidak akan menerima pesangon apapun, seluruh hak-hakmu di perusahaan ini dicabut. Ucap Ivory geram sambil membuka handphone, yang sejak tadi diletakkan di atas meja, lalu menghubungi pihak security atau satpam hotel tersebut untuk datang. "Seret si Leo brengsek itu dari sini. Dan lemparkan dia di jalanan, biar dia tahu sedang berhadapan dengan siapa." Perintah Ivory dengan nada marah, kepada 4 orang satpam yang baru saja datang itu. 4 orang satpam yang dipanggil oleh Ivory tadi, segera menangkap tubuh Leo yang sudah sangat lemah itu dengan kasar, kemudian menyeretnya seperti anjing. Kondisi Leo seperti itu karena ditampar oleh Ivory sebanyak 3 kali, 2 tamparan terakhir, membuat tubuhnya sempat jatuh karena menabrak kursi yang ada di belakangnya. Emily yang melihat kejadian itu bergidik ngeri, dia tidak menyangka, Hendy melalui Ivory, akan bertindak kejam seperti itu terhadap Leo, walaupun hatinya menolak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah keluar dari hotel, tanpa aba-aba lagi, 4 orang satpam, melemparkan Leo ke jalanan seperti karung yang berisi sampah, kemudian memberi peringatan agar tidak bersikap kurang ajar lagi. "Awas kau Hendy juga Ivory. Aku tidak akan mati sebelum membalaskan dendamku pada kalian." Gumamnya lirih, sambil berusaha berdiri dengan sisa tenaganya. Tapi sayangnya ucapan itu didengar oleh Hans si tangan kilat,
juga puluhan anak buahnya, yang saat itu kebetulan sedang lewat di dekatnya, sehingga membuat Hans berhenti. Coba ucapkan sekali lagi, apa maksud perkataanmu tadi? Ucap Hans mengintimidasi. Apa urusannya denganmu? Urus saja urusanmu sendiri. Jawab Leo ketus. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Orang yang sedang kau ancam itu, adalah tuan muda kami, sedikit saja kulitnya lecet, maka aku jamin, dunia akan kami buat tunduk kepadanya. Ucap Hans bersungguh-sungguh. Memangnya siapa kau? Berani-beraninya mengancamku. Jawab Leo membantah dan melawan perkataan Hans tadi. Kau tidak pantas mengetahui siapa aku. Jika sekali lagi ku dengar ucapan burukmu terhadap tuan mudaku, maka ku pastikan, saat ini juga kau mati. Ucap Hans sambil menatap tajam ke arah Leo, dengan tatapan penuh niat membunuh. Mendapat tatapan maut seperti itu, bukan membuat Leo semakin takut, tapi malah semakin nekat dan berani dengan berkata. Hendy yang kalian agung-agungkan itu, bagiku tak lebih seperti anjing, dan iblis jahat yang harus dibunuh. Ujarnya tidak kenal takut. Bok, bok, argh. 2 kali bunyi tendangan yang cukup keras mengenai tubuh Leo, sehingga membuatnya terjatuh dan berguling-guling di aspal, lalu merangkak ke tepi jalan. Orang-orang yang lalu lalang di jalan, cuma melihat kejadian itu sekilas. Mereka cuma tersenyum sinis ke arah Hans dan orang-orangnya, yang sedang menyiksa Leo. Di dalam hati mereka cuma mengatakan, mungkin orang yang sedang disiksa itu adalah seorang pencuri, yang ketahuan ketika melancarkan aksinya di hotel tersebut. Orang-orang yang menyiksanya, adalah security atau satpam, ataupun kelompok pengamanan hotel itu, maka mereka tidak berani ikut campur. Sementara Leo yang tubuhnya dipukul tadi, saat ini masih terduduk di pinggir jalan, sambil merintih kesakitan, dari sudut bibirnya, mengalir darah segar, walau tidak begitu banyak. Tak lama sesudah itu, Hans berkata, urus manusia sampah ini. Jangan sampai tuan muda melihatnya lagi. Ucap Hans dingin. Baik bos. Respon 4 orang anak buah Hans cepat, kemudian mengangkat tubuh Leo, yang masih terduduk di tepi jalan, dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu membawanya pergi entah kemana. Dasar manusia tidak tahu diri. Berani-beraninya mau mengancam tuan muda. Ucapkan geram. Kalian semua, cepat menyebar. Pastikan keamanan tuan muda terjamin. Kata Hans memberi perintah kepada anak buahnya yang lain. Siap bos. Jawab mereka serempak. Sementara itu di ruang pertemuan, terjadi pembicaraan sepihak, yang berasal dari Hendy dan Ivory. Mulai hari ini, kalian sudah tahu siapa pemilik hotel ini yang sebenarnya. Kapanpun dan dimanapun kalian bertemu dengan tuan muda, jangan berani bersikap kurang ajar seperti Leo tadi. Apapun alasannya, tidak akan bisa ditolerir lagi. Ujar Ivory mengingatkan para petinggi hotel. Mulai hari ini juga, pasang foto tuan muda Hendy, di setiap ruangan kerja kalian, juga di front office, dan di tempat-tempat strategis lainnya, agar seluruh karyawan tahu, siapa tuan pemilik hotel ini. Sambung Ivory lagi bersemangat. Dan untukmu Emily. Mulai saat ini, walaupun kau sudah lama mengenal tuan muda Hendy, tapi kau tetap harus bersikap sopan kepadanya, jangan lagi berani memanggil namanya saja. Ucap Ivory mengintimidasi Emily. Baik Nona. Untuk kejadian tadi, aku benar-benar minta maaf, karena aku tidak tahu, siapa tuan muda sebenarnya. Jawab Emily tenang dan terdengar tulus. Entah kenapa, kali ini pembawaan Ivory kebanyakan marah-marah saja, mungkinkah karena sikap Leo tadi, yang menuduh Hendy sebagai pencuri, atau karena kehadiran Emily, orang yang dia tahu bakal menjadi saingan beratnya. Mungkinkah kedua hal tersebut, yang telah memicu emosinya naik, padahal selama ini, dia dikenal kalem dan tegas, tapi kali ini, terlihat benar, emosinya tidak bisa dikontrol lagi. Hendy yang melihat kejadian itu pun tidak bisa berkata apa-apa, karena dia masih menghargai status Ivory di hadapan orang-orangnya. Hendy tidak mau menjatuhkan nama baik Ivory di depan mereka. Jadi Hendy membiarkan saja apa yang diucapkan oleh Ivory, karena menurutnya, apa yang dikatakannya itu memang benar adanya.
Sama seperti di 4 perusahaan yang sudah dikunjunginya, Ivory lebih banyak berbicara daripada Handy sendiri. Boleh dikatakan 60%, Ivory lah yang banyak penyampaiannya, karena dia ingin menegaskan dominasi kekuasaan dari tuan muda Handy terhadap mereka, juga perusahaannya. Para petinggi perusahaan yang sudah dikunjungi oleh Handy dan Ivory, semuanya tidak berani membantah apa yang disampaikan oleh Ivory itu, karena apa yang dikatakannya itu memang benar. Ditambah lagi, selama ini, mereka belum mengetahui siapa pemilik perusahaan Birawa Group setelah diturunkan oleh Tuan Mahesa Birawa. Mereka hanya mengetahui bahwa nama pewaris perusahaan Birawa Group adalah Handy, tapi mereka sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Jadi ketika Ivory menjelaskan tentang tata aturan bersikap kepada pemilik perusahaan tersebut, mereka cukup maklum, karena status mereka adalah sebagai karyawan, sekaligus bawahan dari pemilik perusahaan Birawa Group itu. Sama seperti di perusahaan lain, saat ini, Ivory pun menjelaskan tentang dominasi kekuasaan dari Tuan Muda Handy, agar mereka ke depannya bersikap sopan, dan melayani keperluan Tuan Muda Handy dengan baik. Terima kasih atas dedikasi kalian terhadap perusahaan Birawa Group ini. Aku sebagai pemilik dan pewaris sah dari kakekku, dengan ini menyatakan, mulai hari ini, gaji seluruh karyawan, termasuk para petinggi hotel ini, akan dinaikkan sebesar 254, ditambah bonus setengah gaji, yang berlaku mundur mulai awal tahun, dan dibayarkan penuh selama setahun. Terima kasih Tuan Muda. Ucap mereka serempak tanpa sadar, karena mereka sangat senang mendengar berita bagus tersebut. Bagaimana tidak senang, gaji mereka saat ini saja, sudah cukup tinggi, kalau dinaikkan sebesar 254, maka setiap bulannya, mereka akan menerima gaji yang lumayan besar, cukup untuk digunakan selama sebulan bahkan lebih, ditambah lagi dengan bonus setengah bulan gaji selama setahun. Karena aku sudah menaikkan gaji kalian sebesar 254, maka aku juga menuntut kinerja kalian yang jauh lebih baik dari saat ini. Tapi barang siapa yang berani bermain kotor di belakangku, maka aku tidak akan segan-segan lagi membunuhnya. Dan satu lagi, siapapun yang datang ke hotel ini, baik dia orang kaya, ataupun orang biasa-biasa saja, layani mereka dengan baik, jangan membeda-bedakan orang dari status sosialnya. Aku tidak mau mendengar ada keluhan dari pelanggan hotel ini. Apakah bisa dipahami? Tanya Handy tegas. Dimengerti Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Baiklah. Karena sudah hampir waktunya untuk pulang dan berganti shift, maka pertemuan ini, kita cukupkan sampai di sini saja. Ucap Handy penuh wibawa. Setelah Handy mengucapkan kata-kata tersebut, sebagian besar petinggi hotel, meninggalkan ruang pertemuan itu dengan wajah yang berseri-seri dan takjub, karena gaji mereka naik, dan bisa bertemu langsung dengan pemilik hotel tempat mereka bekerja. Untuk Emily. Aku harap kau tetap berada di ruangan ini, karena ada sesuatu hal yang ingin aku dan Ivory bicarakan denganmu. Ucap Handy menahan langkah Emily, ketika hendak meninggalkan ruang pertemuan tersebut. Bersambung.